PSSI minta supporter tahan diri, jangan serang Mas Hilgers di Instagram. Ini alasannya. Kevin Dix baru mendarat langsung tampil energi. Latihan perdana dengan timnas Indonesia menjelang laga panas lawan Jepang. Tanpa striker utama Ayase Oda, timnas Jepang masih punya banyak senjata mematikan. Siapa saja mereka? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. PSSI minta supporter tahan diri, jangan serang Mas Hilgers di Instagram. Ini alasannya. PSSI baru-baru ini meminta para supporter untuk tidak menyerang Mas Hilgers di media sosial khususnya Instagram setelah pemain asal Belanda itu batal bergabung dengan timnas Indonesia. Permintaan ini disampaikan oleh anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga yang menginginkan publik bisa lebih memahami situasi yang sedang dihadapi oleh bek FC Twente tersebut. Kejadian ini memunculkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola tanah air yang tentunya penasaran dengan alasan dibalik keputusan PSSI dan kondisi yang menimpa Mas Hilgers. Sebelumnya kabar mengejutkan datang ketika Arya Sinulinga mengumumkan bahwa Mas Hilgers tidak akan membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal banyak supporter yang berharap sang pemain segera tampil mengenakan jersey merah putih. Pasalnya sebelumnya Hilgers diketahui sempat absen dalam pertandingan FC Twente melawan OGC Nice karena mengalami cedera. Namun setelah beberapa hari Mas Hilgers kembali beraksi di lapangan dan tampil cukup impresif dalam pertandingan FC Twente melawan Ajax Amsterdam. Mas Hilgers bermain selama 84 menit sebelum akhirnya ditarik keluar karena cedera. Kabar ini tentunya mengecewakan banyak pihak terutama supporter yang sudah menantikan penampilan pemain 23 tahun itu di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi setelah mendengar kabar kesembuhannya, banyak penggemar berharap Hilgers segera menyusul timnas Indonesia, tetapi kenyataannya dia tetap absen. PSSI pun memberikan alasan mengapa Mas Hilgers tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Menurut mereka keputusan tersebut diambil agar sang pemain fokus sepenuhnya pada proses pemulihan cedera yang baru dialaminya. Dalam situasi ini PSSI meminta agar para supporter dapat bersabar dan mendukung keputusan ini, bukan malah menyerang Hilgers yang tengah berjuang untuk pulih. Namun keputusan ini ternyata menuai berbagai reaksi negatif dari sebagian supporter yang merasa kecewa. Beberapa bahkan langsung menyerang Mas Hilgers di media sosial terutama Instagram dengan komentar-komentar pedas. Hal ini membuat Arya Sinulinga merasa perlu untuk turun tangan memberikan klarifikasi dan meminta agar masyarakat bisa lebih bijaksana. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klubnya juga. Tidak semuanya kita punya hak terhadap pemain, ungkap Arya dengan tegas. Ia juga mengimbau kepada seluruh supporter agar memberikan dukungan moral kepada Hilgers, bukan malah mencaci maki. Ayo kita doakan Mas Hilgers supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat timnas Indonesia, tambahnya. Menurut Arya saat ini yang lebih penting adalah mendukung Hilgers agar bisa pulih sepenuhnya dan kembali ke level terbaiknya baik di klub maupun untuk timnas Indonesia. Yuk doakan Mas Hilgers, jangan aneh-aneh. Ingat mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik, pungkasnya. Sebagai supporter timnas Indonesia tentunya kita semua ingin yang terbaik bagi tim kebanggaan kita. Namun penting juga untuk menghargai perjuangan para pemain yang tengah berjuang pulih dari cedera agar mereka bisa tampil maksimal di masa depan. Sebagai bagian dari komunitas sepak bola Indonesia, mari kita tunjukkan sikap positif dan mendukung Mas Hilgers dalam proses pemulihannya. Apa pendapatmu tentang keputusan PSSI dan Mas Hilgers? Berikan komentar dan dukunganmu di bawah. Kevin Dix baru mendarat langsung tampil energi. Latihan perdana dengan timnas Indonesia menjelang laga panas lawan Jepang. Timnas Indonesia kini sudah lengkap dengan kedatangan pemain baru Kevin Dix yang resmi bergabung dalam skuad untuk persiapan menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kevin Dix yang baru saja tiba di Jakarta sore hari langsung bergabung dengan latihan bersama skuad Garuda. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski baru mendarat setelah perjalanan panjang, Dix justru menunjukkan semangat yang luar biasa. Alih-alih beristirahat, ia langsung memulai sesi latihan yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat tiba di hotel tempat tim menginap, Dix disambut dengan hangat oleh pelatih Shin Tae-yong yang memberikan pelukan selamat datang. Momen emosional ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Dix bagi timnas Indonesia dan betapa besar harapan yang disematkan padanya menjelang pertandingan penting melawan Jepang. Setelah berkenalan dan memperkenalkan diri di tengah-tengah rekan-rekannya, Dix tidak membuang waktu. Ia langsung ikut berlari mengelilingi lapangan bersama para pemain lainnya. Menariknya, ia tampak sangat bersemangat meski tubuhnya baru saja menjalani perjalanan panjang. Kevin Dix yang sebelumnya sudah mendapat sambutan hangat dari fans Indonesia di bandara dan media sosial merasa sangat terharu dengan antusiasme yang diberikan kepadanya. Dengan senyum lebar, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitar sini. Dukungan mereka di bandara juga di media sosial saya. Saya menyukainya dan ingin berterima kasih kepada semua. Saya tidak sabar bertemu kalian di hari Jumat. Senang melihat dukungan ini. Saya sangat bersemangat, kata Dix penuh semangat. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia memang sudah ditunggu-tunggu dan antusiasme ini semakin besar menjelang laga besar Indonesia melawan Jepang. Tentunya Dix yang baru saja bergabung akan memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Dengan semangat yang ia bawa bisa dipastikan skuad Indonesia akan tampil lebih garang dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran bagaimana Dix akan beradaptasi dengan timnas Indonesia dan apa kontribusinya di pertandingan mendatang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tanpa striker utama Ayase Oda, timnas Jepang masih punya banyak senjata mematikan. Siapa saja mereka? Meski kehilangan striker utama Ayase Oda akibat cedera, timnas Jepang ternyata masih memiliki banyak alternatif berbahaya yang siap menggantikan peran Oda. Ritsu Doan, gelandang andalan Samurai Biru, menegaskan bahwa absennya Oda yang sudah mencetak 14 gol untuk Jepang tidak akan memengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan. Bahkan Doan merasa optimis karena tim Jepang masih memiliki beberapa senjata lain yang tak kalah mematikan untuk menghadapi lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk saat menghadapi Indonesia dan Cina. Sebagai pemain yang sering beroperasi di sayap kanan, Doan mengatakan bahwa Jepang memiliki striker-striker berbakat lainnya yang siap tampil. Salah satunya adalah Koki Ogawa, penyerang NEC Nijmegen. Ogawa dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam dan sangat berbahaya di depan gawang lawan. Pada musim ini, Koki Ogawa juga tampil reguler di NEC Nijmegen Club yang juga dihuni oleh pemain timnas Indonesia Calvin Verdong. Dalam 12 pertandingan yang dijalaninya di semua kompetisi, Ogawa berhasil mencetak 7 gol, membuktikan ketajamannya sebagai striker yang mampu diandalkan. Dia memiliki naluri yang sangat bagus di kotak penalti dan saya percaya padanya. Kata Doan menambahkan bahwa Ogawa bisa menjadi solusi efektif jika timnya membutuhkan pemain yang bisa menjadi target man untuk menerobos pertahanan lawan. Tidak hanya Ogawa, timnas Jepang juga masih memiliki berbagai pilihan striker lainnya seperti Kyogo Furuhashi yang juga memiliki kualitas mencetak gol yang mumpuni. Dalam kesempatan berbeda, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menjelaskan bahwa meskipun gaya bermain setiap striker di timnya berbeda, konsep permainan tim Samurai Biru tidak akan berubah. Moriyasu percaya bahwa dengan keberagaman gaya bermain ini, Jepang tetap bisa bermain efektif dan memaksimalkan potensi masing-masing pemain. Dengan segala pilihan dan kualitas yang dimiliki, timnas Jepang tetap menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tanpa Ayase Oda, mereka masih punya banyak senjata mematikan lainnya yang siap menembus pertahanan lawan dan meraih kemenangan. Bagaimana menurutmu? Apakah tanpa Oda Jepang masih akan dominan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar.